Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis. Sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacakra. Dalam seri ke-391 ini, dengan para pemain, Anis Yuliatri sebagai Endang Rudati, Haryoko sebagai Joko Prahoro, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Loh Gawe, Suryadin sebagai Senopati Praba, M. Abud sebagai Ken Arok, Kris Urspon sebagai Rudro Pondo, Nanang sebagai Diposari, Ana Sampayon sebagai Uma Durga, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Waktu terus bergerak. Tengah malam telah terlampaui. Ken Arok, Diposari, dan Rudro Pondo telah meninggalkan wilayah kota raja dan telah berada di luar dinding batas kota. Bulan sepenggal yang telah beberapa hari melewati purnama mulai muncul di langit timur. Bintang-bintang bertaburan tanpa bersentuhan dengan awan. Dan di sebuah bulak di tepi sungai, Ken Arok berhenti. Telah beberapa hari kita menyusup ke Kediri. Kita telah melihat dengan mata dan kepala sendiri persiapan-persiapan yang terjadi di Kediri. Temenggung Yuda Paksa benar-benar menyiapkan sebuah peperangan besar.
Kita tidak bisa mengabaikan persiapan mereka. Pertempuran yang terjadi itu akan menjadi telaga darah. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat orang-orang Kediri itu menjadi gelisah dan kemudian putus asa. Kita mengulur waktu sambil membuat keadaan di Kediri sendiri menjadi mendidih. Aku akan kembali ke Tumapel. Kau, Kakang Diposari, sebaiknya kau masih tetap berada di Kediri untuk memimpin orang-orang yang harus menggerogoti nama prajurit Kediri. Sehingga kepercayaan terhadap prajurit Kediri yang mestinya menjadi pengayoman itu menjadi goyah. Masih aku perkenankan untuk merampok, tetapi tidak untuk membunuh dan memperkosa. Sekali lagi, tidak untuk membunuh dan memperkosa. Siapapun yang melakukan, aku sendiri yang akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Baik, Ken Arok. Aku mengerti. Sejak semula aku tidak sependapat dengan pemerkosaan yang dilakukan para prajurit itu. Meskipun tujuannya adalah untuk menghancurkan nama prajurit Kediri. Bagaimana dengan aku? Kembali ke Ganter. Laporkan perkembangan yang terjadi dan terakhir di Kediri ini pada Tuan Rangga Lampitan. Dalam sepekan ini, para prajurit yang akan menyerang Kediri baik dari Tumapel atau dari Pakuan lain yang mendukung akan berkumpul di Ganter semuanya. Tentu saja, perlu disiapkan segala sesuatunya. Perkemahan yang dibutuhkan oleh mereka. Mengenai ransum, Ganter tidak perlu mempersoalkan. Namun yang lebih dari itu, harus diusahakan di antara kawan sesama prajurit tidak saling bertengkar, persaingan, atau rasa lebih tinggi antara satu dan lain. Biasanya justru akan berakibat perkelahian. Segala sesuatunya akan dipersiapkan. Baiklah, kita berpisah di sini. Demikianlah, manakala tengah malam bergerak mendekati saat datangnya pagi, Ken Arok, Diposari dan Rudra Bondo berpisah, masing-masing menempuh arah yang telah dibagikan oleh Ken Arok. Sementara itu, pada waktu yang sama, namun di tempat yang jauh, di sisi utara Gunung Tidar yang tidak seberapa jauh dari Swambara Budura, seorang perempuan tengah memandang bintang-bintang di langit. Seorang lelaki dan seorang perempuan sedang menemaninya, dan pada kening perempuan itu terikat secarik kain. Perempuan itu sudah melahirkan. Kalian berdua mendengar apa yang aku katakan? Aku mendengar, Nyai. Kau, Joko Prahoro? Aku mendengar, Nyai. Mendengar apa? Perempuan itu telah melahirkan, Nyai. Bayi yang menjadi titisan orang sombong dari Mataram, Begundal Rakai Pikatan itu telah lahir kembali di dunia ini. Aku bisa merasakan. Warta tentang kelahirannya dapat kurasakan dalam getar hatiku. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Sang Ratu? Bayi itu harus dibunuh. Perempuan yang bernama Pinaka itu sekarang tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menandingi aku. Perempuan itu mampu mengalahkan aku karena bayi yang dikandungnya. Bayi itu adalah titisan Pujangga Sangsari. Dan karena masih berada di dalam kandungan, ia memberikan kekuatan kepada ibunya. Bayi itu telah lahir. Ibunya bukan apa-apa bagiku, tapi bayi. Meskipun bayi itu adalah titisan Pujangga Sangsari, apakah yang bisa dilakukan kepadaku? Apa yang bisa diperbuat seorang bayi? Iya, benar Sang Ratu. Selama titisan Pujangga Sangsari itu belum aku tumpas, aku tidak akan mampu menghancurkan Swambara Budura. Kekuatan mantra yang melindungi candi itu masih belum bisa kutembus, kecuali jika pelindungannya telah aku tumpas. Apakah yang bisa kami perbuat, Sang Ratu? Dendamku karena Pasetrantah diobrak-abrik tidak bisa aku lupakan. Aku perintahkan kepada kalian berdua untuk melacak di mana sekarang perempuan dan bayinya itu berada. Bawa potongan rambutku ini. Lepaskan di udara jika kau berdua telah berhasil menemukan perempuan dan bayinya itu. Mengerti? Saya mengerti, Sang Ratu. Kalian berdua, berangkatlah. Joko Prahoro dan Endang Rudati bergegas meninggalkan umat Durga sendirian. Mereka berjalan menembus kegelapan malam. Dan beberapa saat kemudian, 2 ekor kuda telah terdengar berderap semakin jauh. Beberapa saat lamanya, umat Durga masih berdiri termangu,
Matanya bagaikan kosong memandang ke suatu arah yang tak bertepi. Namun sesaat lain, manakala dadanya mengombak bergelombang, tatapan perempuan itu berubah menjadi beringas. Nah, apa yang bergolak di dadanya? Uma Durga Parabandari sendiri yang bisa merasakannya. Pujangga Mataram, Sang Maharasi Sangsari, kau boleh menang melawanku saat itu, tetapi tidak sekarang. Akan ku minum darahmu. Sesaat kemudian Uma Durga membalik dan melangkah menuju ke sebuah tebing yang terjal. Melalui sebuah jalan setapak yang bagaikan jalan tikus, perempuan itu masuk ke dalam sebuah gua persembunyian. Apa yang sedang kau renungkan, Nyai Pinaka? Aku telah melahirkan, Bapak. Lalu bagaimana selanjutnya? Nampaknya untuk beberapa lama kita harus berada di sini, Nyai. Aku berharap anak Mas Senopati Praba tidak keberatan. Aku yang tidak tahan. Nyai, baru semalam Nyai melahirkan. Apakah pagi ini Nyai akan memaksa diri untuk pergi? Kerinduanku pada patung ibuku di Gua Paralingga seperti tidak tertahankan lagi, Bapak. Aku ingin segera bertemu dengan ibuku. Tetapi tidak sekarang, Nyai. Paling tidak, kita harus menunggu barang sepekan lagi. Nah, pada saat itu, Nyai benar-benar dalam keadaan sehat. Aku cemas, Bapak. Cemas? Cemas tentang apa? Perempuan bernama Uma Durga itu akan segera datang kemari. Kelahiran bayiku pasti telah diketahuinya. Dengan ketajaman mata hatinya, ia mengetahui anakku telah lahir. Dengan mata hatinya pula, ia bisa mengintip di mana sekarang aku berada. Bapak, aku merasa aku sekarang tidak mampu melindungi anakku lagi. Kekuatan yang dalam beberapa bulan ini bersarang di dalam tubuhku telah lenyap, Bapak. Nyai yakin akan hal itu? Iya, aku telah mencobanya. Tapi ilmu kanuragan yang dahsyat itu telah lenyap. Aku kembali pada keadaanku semula. Ilmu kanuragan yang aku kuasai rasanya adalah ilmu kanuragan semula. Ilmu yang kupelajari dari ayah Galuh Urang dan ilmu yang aku warisi dari Paman Dewa Hastu. Ilmu yang beberapa bulan ini mengeram di tubuh Nyai sekarang berada di dalam tubuh anakmu itu, Nyai. Benar, Bapak. Akan tetapi, apakah yang bisa dilakukan oleh seorang bayi? Aku cemas. Kita harus meninggalkan rumah ini segera. Perkembangan yang terjadi antara Kediri dan Ganter juga kurang baik. Aku khawatir aku akan terlilit dalam putaran arus. Bapak bisa mengerti. Tetapi apakah Nyai merasa keadaan Nyai telah pulih sama sekali? Paralingga bukan tempat yang dekat. Jauh sekali, Nyai. Dibutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai di sana. Aku merasa badanku cukup sehat, Bapak. Anakmu yang tidak akan kuat, Nyai. Tidak, anakku adalah bayi pilihan. Bayi pilih tanding. Bayiku adalah bayi yang dilindungi takdir untuk tidak bermanja-manja. Bapak tidak usah mencemaskan anakku. Meski demikian, tentu tidak pada tempatnya jika hari ini juga kita meninggalkan tempat ini. Kita akan dicegah oleh anak Mas Senopati Praba. Ia tentu tidak akan membiarkan kepergian kita. Senopati Praba tentu bisa mengerti kesulitan kita, Bapak. Dan lagi... Kenapa? Apakah Senopati Praba itu belum beristri? Belum. Tatapan matanya kepadaku adalah tatapan mata seorang lelaki yang merasa kasihan melihat nasibku. Aku bisa merasakan hasratnya untuk memberikan perlindungan kepadaku. Dan aku tidak menghendaki hal itu, Bapak. Secepatnya kita pergi dari tempat ini semakin baik. Tetap saja tidak mungkin hari ini, Nyai. Baru semalam Nyai melahirkan. Dan itu tentu sangat tidak baik jika Nyai memaksa diri untuk menempuh perjalanan. Aku pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang perempuan yang melahirkan ketika terjadi peperangan. Perempuan itu terpaksa melakukan perjalanan meskipun keadaannya demikian.
Ternyata ia mampu. Apa yang kuhadapi lebih gawat, Bapak. Siapapun tidak bisa memberi perlindungan kepadaku jika perempuan itu datang. Meski Uma Durga berada di ujung timur atau barat dari Pulau Jawa ini, akan tetapi tempat kelahiran anakku ini telah ditandainya. Ia akan datang, Bapak. Sekarang aku bertanya kepada Bapak, apakah Bapak bisa memberikan perlindungan kepadaku andai kata pemuja Durga itu datang? Anak Mas Senopati Praba datang, Nyai. Biar aku menemuinya dulu. Bagaimana anak Mas? Syukurlah Bapak. Tidak ada orang yang mengetahui bahwa semalam orang nomor 1 dari Tumapel telah berkunjung ke rumahku. Semula aku cemas. Namun rasa cemas itu kini telah terurai. Syukurlah. Aku merasa bersalah karena kehadiran musuh Kediri itu. Namun aku tahu aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ken Arok. Namun sikapku tetap tegas dan jelas. Dalam peperangan yang akan terjadi, aku akan membela negeriku. Itu sikap dari prajurit sejati, anak Mas. Akan tetapi, Bapak, tiba-tiba sebuah pertanyaan menyelinap di dalam kepalaku. Siapakah sebenarnya yang bersalah di dalam peperangan ini? Atau kepada siapakah Bapak Brahmana Loh Gawe memihak? Apakah pada Kediri? Atau apakah pada Tumapel? Bapak tidak memihak kepada siapapun, anak Mas. Bapak tidak memihak kepada Kediri. Bapak juga tidak memihak kepada Tumapel. Di mata Bapak, peperangan itu menyengsarakan orang banyak. Orang kecil yang tidak tahu apa-apa. Dan umumnya mereka yang harus merasakan akibat paling pahit dari peperangan itu. Nah, andai kata ada orang yang tidak senang dengan peperangan, kesanalah Bapak akan memihak. Ya, itu sikap seorang Brahmana, Bapak. Namun, sikap seorang kesatria lain. Aku adalah seorang prajurit. Hidup dan matiku, atau benar dan salahku, aku harus memihak kepada Kediri. Aku adalah prajurit Kediri. Bapak bisa mengerti, anak Mas. Memang demikianlah seharusnya. Tetapi jika Bapak boleh mengetahui perkembangan apakah yang terjadi pada saat ini, bagaimana dengan sikap Baginda Kertajaya? Aku belum mendengarkannya, Bapak. Akan tetapi, persiapan-persiapan perang semakin meningkat. Temenggung Yuda Paksa telah mempersiapkan sebuah kubangan darah bagi Tumapel dan Ganter. Pasukan yang akan dikirimnya ke medan peperangan kali ini benar-benar sangat besar. Jauh lebih besar dari yang pernah terjadi. Mengerikan. Saat sekarang, aku masih hidup. Akan tetapi aku tidak tahu, Bapak. Apakah kelak ketika peperangan itu terjadi, aku mampu mempertahankan hidup? Apakah anak Mas Senopati Praba takut? Tidak, Bapak. Aku tidak takut. Mati sudah suatu hal yang lumrah bagi seorang prajurit. Mati di medan pertempuran adalah merupakan suatu kebanggaan. Aku siap menghadapinya, Bapak. Bagaimana dengan keluarga anak Mas? Tidak ada yang menangisi jika aku mati, Bapak Brahmana. Aku sudah tidak mempunyai orang tua. Istri aku belum punya. Aku tidak cemas untuk hal itu. Beberapa saat waktu bergeser, hingga kemudian pembicaraan itu beralih pada Pinaka Swasti Ratu. Bapak, kalau boleh aku mengetahui, siapakah Kameswara yang namanya telah disebut-sebut oleh Ken Arok itu? Kameswara adalah ayah dari bayi itu. Oh. Ya. Lalu? Karena ketidaktahuan, Kameswara telah mengawini kakaknya sendiri.
Jadi? Ya, Kameswara adalah adik Nyai Pinaka, anak mas. Dari kecil mereka tidak saling mengenal karena berpisah. Mereka lahir dari ibu berbeda, tetapi dari ayah yang sama. Ketika mereka bertemu, mereka saling jatuh cinta dan kemudian sepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dan pada kemudian hari, ada orang yang memberitahukan kepada mereka bahwa mereka adalah kakak beradik. Tetapi terlambat. Nyai Pinaka telah hamil. Bagaimana menurut anak mas? Kasihan Bapak. Aku melihat Nyai Pinaka banyak mengalami penderitaan hidup. Ternyata kenyataan yang sebenarnya jauh dari itu. Anak mas, sekarang izinkanlah Bapak menyampaikan keinginan Nyai Pinaka. Apakah ia berpesan sesuatu, Bapak? Nyai Pinaka mengucapkan banyak terima kasih anak mas. Karena anak mas telah mengizinkan kepadanya untuk melahirkan bayinya di rumah anak mas. Itu sekedar kewajiban sesama manusia, Bapak Brahmana. Akan tetapi bagi Nyai Pinaka, itu pertolongan yang sangat besar. Anak mas yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Nyai Pinaka telah memberikan tempat, rumah anak mas untuk melahirkan bayi itu. Tetapi anak mas... Iya, Bapak. Mohon anak mas tidak berprasangka buruk macam apapun. Jika Nyai Pinaka berkeras hati, berkeinginan segera meninggalkan tempat ini. Kenapa, Bapak? Banyak hal yang menjadi penyebabnya, anak mas. Terutama adalah keselamatan Nyai Pinaka dan bayinya. Sebagaimana anak mas pasti mengetahui, perempuan titisan pemuja Durga dari zaman Mataram itu tentu akan memburunya. Menurut Nyai Pinaka, perempuan bermata tiga itu pasti telah mengetahui tempat ini dan telah menandainya. Dalam waktu yang tidak lama lagi, tempat ini pasti akan didatanginya. Nah, itulah sebabnya Nyai Pinaka harus segera menghindar. Akan tetapi, bukankah ia baru saja melahirkan Bapak? Apakah aku akan membiarkan ia meninggalkan rumah ini? Aku juga telah mengatakan demikian kepadanya. Akan tetapi, ketika ia bertanya, apakah aku bisa memberikan perlindungan jika perempuan bernama Uma Durga itu datang ke tempat ini? Nyai Pinaka yang sekarang berbeda dengan sebelumnya. Kesaktian yang dimilikinya yang berasal dari peristiwa luar biasa di Candi Swambara Budura itu telah lenyap bersama dengan kelahiran anaknya. Kesaktian itu telah berpindah kepada anaknya. Tetapi anaknya hanyalah seorang bayi. Apa yang bisa dilakukan seorang bayi? Apakah bayi harus memberikan perlindungan kepada ibunya? Bagaimana, anak mas? Pertanyaan itu seperti tertuju kepadaku sendiri, Bapak. Apakah aku akan bisa memberikan perlindungan jika musuhnya itu datang? Ya. Bagaimana? Anak mas berkenan mengizinkannya meninggalkan rumah ini. Sebenarnya, betapa ingin aku mengorbankan diriku, andai kata diperlukan untuk membelanya Bapak Logawe. Dada Brahmana Logawe berdesir. Ternyata benar apa yang telah dikatakan oleh Pinaka Swasti Ratu, bahwa dari tatapan mata Senopati itu seperti tersirat keinginan untuk melindungi atau keinginan untuk berkorban apapun. Dan jika ditelusuri, dorongan apakah yang menyebabkan Senopati Praba berkeinginan seperti itu? Brahmana Logawe sibuk menebak-nebak. Nyai Pinaka tentu akan sangat berterima kasih dengan sikap anak mas itu. Tetapi di sini anak mas mempunyai kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Anak mas adalah seorang senopati yang menindihi beberapa orang prajurit yang bertanggung jawab atas tugas-tugas itu. Bapak akan membawa Adi Pinaka ke tempat yang bernama Paralingga itu? Benar anak mas. Baiklah Bapak, aku tidak bisa menghalangi. Alasan yang Bapak sampaikan sedemikian mendesak. Ternyata aku tidak mampu mencegah.
Meskipun hatiku sangat gelisah membayangkan Adi Pinaka menempuh perjalanan jauh, padahal baru saja melahirkan. Lagi pula, bayi itu... Mungkin benar yang dikatakan Nyai Pinaka. Bayi itu akan selamat meskipun mengalami peristiwa apapun. Bayi itu adalah bayi yang tidak lumrah, anak mas. Baiklah Bapak, aku sekarang akan menemui Nyai Pinaka. Oh, silakan anak mas. Senopati Praba bergegas masuk ke bilik pribadinya yang dipergunakan oleh Pinaka. Namun dia tidak melanjutkan langkahnya masuk ke ruang itu. Ketika melihat Pinaka sedang menyusui bayinya, Senopati Praba memerlukan waktu beberapa saat untuk memberikan kesempatan pada Pinaka menyusui anaknya. Ada masalah apa dengan bayimu, Nyai? Tidak, Tuan. Aku baru saja menyusui, dan ia minum dengan lahapnya. Tidak ada masalah dengan bayiku. Syukurlah. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Aku merasa sehat, Tuan. Aku telah berjalan-jalan di ruangan ini. Duduk dan berdiri bagiku tidak mengalami kesulitan. Bapak Brahmana Logawe telah menyampaikan kepadaku keinginanmu untuk meninggalkan tempat ini secepatnya. Sebenarnya, sangat berat bagiku untuk meluluskan permintaan itu. Adi baru saja melahirkan. Hal itu baru terjadi semalam. Dan bayi itu tentu akan sangat kasihan jika harus dibawa menempuh perjalanan jauh. Akan tetapi, aku memang tidak bisa membantah alasan yang disampaikan oleh Bapak Brahmana. Tuan Senopati Praba, saya mengucapkan terima kasih untuk kebaikan hati Tuan. Sungguh, jika tidak ada Tuan yang berkenan berbaik hati kepada saya, tentu anak saya akan lahir di sembarang tempat. Padahal, aku bukan sanak dan bukan kadang. Jangan pikirkan soal itu, Adi. Bagiku bisa menolong Adi telah merupakan kebahagiaan. Terima kasih Tuan. Tuan sungguh baik hati. Kebaikan hati Tuan tidak akan saya lupakan. Sebagaimana saya tidak akan pernah melupakan di manakah anak saya lahir. Saya minta maaf. Seolah saya hanya menumpang melahirkan. Saya harus segera meninggalkan tempat ini. Karena saya yakin tempat ini pasti telah ditandai oleh perempuan pemuja Batari Durga yang sangat berbahaya itu. Iya, aku mengerti, Adi. Aku bisa mengerti kesulitanmu. Baiklah, meski aku bersedia berkorban untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepadamu dan anakmu dengan nyawaku. Tetapi aku menyadari, menghadapi perempuan bermata tiga itu, bagiku tentu bagai sulung lumebu inggeni seperti telur terinjak kaki gajah. Adi, aku tidak keberatan. Akan tetapi aku juga tidak akan membiarkan kau menempuh perjalanan jauh dengan berjalan kaki atau berkuda. Kau boleh membawa dokarku. Terima kasih, Tuan. Perpisahan itu ternyata menggetarkan hati bagi Senopati Praba yang melepas Pinaka Swastiratu dan Brahmana Logawe sampai di luar batas kota. Pinaka tersenyum lembut kepada Senopati yang masih muda lagi tampan itu, dan kemudian melambaikan tangannya. Seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam hatiku ini. Aneh, seperti ada sesuatu yang lenyap dari dadaku. Perempuan itu telah membawanya. Senopati Praba masih tetap duduk di atas punggung kudanya, meskipun dokar yang membawa Pinaka semakin jauh dan semakin jauh. Bahkan ketika dokar yang dikendalikan oleh Brahmana Logawe itu telah membelok ke kiri, serta lenyap dari pandangan mata, Senopati Praba tetap berada di tempatnya. Aku sedang jatuh cinta, dan aku jatuh cinta di tempat yang salah. Selama ini aku tidak pernah merasakan tertarik kepada perempuan. Banyak gadis-gadis dari kota Raja Kediri ini yang bahkan oleh orang tuanya ditawarkan untukku beristri. Aku tidak berminat, tetapi mengapa sekarang jiwaku bergetar justru kepadanya, kepada perempuan yang telah melahirkan bayi, buah hubungan yang salah dengan adiknya sendiri. Ada apa sebenarnya aku ini? Mengapa dadaku terasa berat sekali? Pinaka Swastiratu. Tatapan mata Senopati Praba menerawang ke arah Mega, di mana seolah tergambar saat perempuan itu datang pertama kali bersama Brahmana Logawe. Namun ternyata yang sangat mengejutkan, perempuan itu telah mengalahkan Ken Arok, orang yang selama ini dikenal mempunyai ilmu kanuragan sangat tinggi dan tanpa tanding.
Lamat-lamat kembali terbayang ketika tubuh perempuan itu berada di dalam pelukannya saat lemah lunglai karena benturan ilmu yang kemudian telah menyebabkan dia melahirkan. Pinaka Swasti Ratu, kelak aku akan mencarimu. Semoga saja aku bisa selamat hidup dari peperangan ini, dan aku akan mencarimu. Aku akan selalu bersamamu. Aku akan memperistrimu. Bayi itu lahir di rumahku. Aku berhak untuk menjadi ayahnya. Oh, para dewa, semoga kau mendengar apa yang bergerak dalam kata-kataku, bergerak dalam hatiku. Kabulkanlah, wahai para dewa. Sampai di manakah kita bisa memanfaatkan dokar ini, Brahmana Logawe? Sampai di Jageran, wilayah Kabuyutan Bangir. Pedati ini masih bisa kita gunakan. Nah, untuk perjalanan selanjutnya, kita harus berjalan kaki karena melewati hutan. Bisa saja dengan melewati laut menggunakan perahu dan tentu lebih cepat daripada melintasi hutan di kawasan Bangir itu. Meski aku belum pernah naik perahu, namun aku tidak takut, Bapak. Seandainya perjalanan melalui laut nantinya lebih dekat, mengapa tidak? Kita bisa menukarkan pedati dan kuda ini dengan perahu. Harga perahu lebih mahal, Nyai. Akulah yang justru takut. Aku tidak terbiasa berperahu. Aku ini pemabuk. Bagaimana dengan hambatan-hambatan yang akan kita temui di jalan, Bapak? Ketika Kediri dan Tumapel berada di ambang peperangan, di luar kota raja seperti tidak ada tantanan lagi. Perampok dan penjahat merajalela. Jika kita bertemu dengan sekelompok prajurit Kediri, kita berharap frontal yang berisi keterangan dari Senopati Prabu ini akan mempunyai pengaruh. Sebaliknya, jika orang lain, aku berharap mereka masih menaruh rasa hormat kepadaku. Lihat, Bapak. Di depan ada sekelompok orang berkuda yang nampaknya menunggu kita. Ada apa di sana? Ternyata penunggangnya seorang Brahma ditemani seorang perempuan yang menggendong bayi. Apakah ini bukan sebuah pemandangan yang janggal? Oh, apa yang kau maksud janggal, Kisana prajurit? Bukankah Bapak seorang Brahmana? Iya. Mengapa Bapak mempunyai anak dan istri? Oh, jangan berprasangka, Kisana prajurit. Aku memang sedang menempuh perjalanan dengan perempuan ini dan anaknya. Akan tetapi, janganlah Kisana berprasangka buruk. Perempuan ini bukan istriku. Dan bayi yang digendongnya adalah anaknya, bukan anakku. Hei kawan-kawan, kalian percaya dengan omongan kakek tua ini? Ha? Hal semacam inilah yang membuat Baginda kurang suka dengan Brahmana. Benar. Itulah sebabnya Baginda kurang suka dengan para Brahmana. Mereka yang sok suci. Maaf, siapakah sebenarnya kalian berempat? Benarkah kalian para prajurit Kediri atau prajurit Tumapel yang sekedar menyamar berpura-pura menjadi prajurit Kediri untuk menghancurkan nama mereka? Pinaka Swasti Ratu dapat melihat dengan jelas perubahan wajah ketiga lelaki berkuda itu. Yakinlah Pinaka bahwa mereka bertiga sebenarnya bukan para prajurit Kediri, namun orang-orang Tumapel. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.